Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Saat ini saya ditemani oleh J. Nilton, mahasiswa teknik mesin dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Yang mengingat dia adalah seorang mahasiswa yang juga memberikan suatu kontribusi kepada Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Mari kita dengarkan dulu, kita perkenalkan dulu Mas J. Nilton. Terima kasih ya udah datang di kesempatan ini, diundang oleh Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta untuk sama-sama ya mengobrol dengan Mas J. Nilton tentang kiprahnya dan selama masa studi di ITNY seperti apa gitu ya. Oke, nama asli J. Nilton. Ya, kalau nama panjangnya apa nih? Kalau nama panjang saya itu J. Nilton tak Sisang juga. Panggilannya biasanya dipanggil Nilton. Nilton. Iya, tapi gak pakai G di belakang. Kalau saya bicara pakai G di belakang. Oh gitu, Nilton. Nilton. Oh, oke. Jadi kebanyakan dari orang-orang teman-teman saya di sekitar sini ya bilang selalu ngomong pakai NG, tapi saya tidak tahu. Sampai sekarang belum bisa NG sama NG itu belum bisa dibilang. Oh gitu, jadi Nilton ya. Terus. Jadi kebanyakan dari teman-teman bilangnya kayak gitu, tapi nggak bisa diperbaiki karena dulu kenalan bahasa juga. Oke, kenalan bahasa. Iya. Nggak apa-apa ya. Jadi tapi saya biasa memanggilnya adalah J. Nilton ya. Iya, J. Nilton. Nama lengkap. Oke, asalnya dari mana nih, Mas J. Nilton? Ini wajahnya memang tidak terlalu asing ya bagi Indonesia gitu. Dari mana, Mas? Kalau saya sih asalnya itu dari Timor Leste, yang dulu mungkin orang-orang sekitar ini dulu sebutnya Timor Leste itu bagiannya dari Indonesia ya. Tapi sekarang udah jadi warga negara sendiri. Nah itu asal saya dari situ. Tapi kebanyakan dari sini orang-orang kalau nggak tahu saya itu asalnya dari NTT atau apa bagian timur lah. Bagian timur ya, iya. Karena wajahnya kan masih oriental ya, masih sama dengan warga kami ya. Tapi walaupun beda negara kita sahabat ya. Jadi bukan karena perbedaan negara itu menjadi pemisah begitu ya. Tapi kita kalau udah bersama-sama sudah ketemu, apalagi Mas J. Nilton juga sering ke bagian kemahasiswaan, itu juga jadi lebih kenal, lebih dekat gitu ya. Baik, asal Timor Leste itu kan ada kota itu kan. Kamu di mananya nih? Kalau saya asli kotanya itu namanya adalah Dili. Di kotanya ya? Iya. Baik, berarti pusat kota ya? Ya, pusat kota. Oh, berarti udah ramai lah di daerahnya ya? Daerahnya ramai sih. Oke, kalau lahirnya sama juga di Dili itu? Saya lahirnya di Dili. Oke. Pergi ke Indonesianya hanya di waktu, maksudnya selama pemisahan negara ya, kemudian maksudnya berdiri sendiri, Timor Leste menjadi negara tersendiri, kemudian kamu masih sering ke Indonesia nggak sebelum masuk ke kampus, ke kuliah? Kalau itu udah dua kali ya masuk ke wilayah Indonesia. Itu pertama kalinya di Nusa Tenggara Timur atau bisa dikenal dengan Kupang sama perbatasan antara Timor Leste ya, Kupang itu. Nah di situ pernah ikut tari seni kan. Nah itu rekomendasi dari Timor Leste-nya tari seni di Jogja, di Kaliurang, tari seni. Jadi dua kali nih ke sini, makanya langsung cari-cari tempat kuliah juga di sini. Sekalian surveinya lah. Bilang gitu. Wah, ini belum tahu kita nih ada tari seni itu, maksudnya dari seni dari Timor Leste. Iya, tari seni dari Timor Leste sendiri. Oh, oke. Berarti bisa juga ya untuk satu kegiatan
kesenian di ITNY bisa mengundang ini Jenil Tapi ini. kayaknya UKM-nya yang belum saya ikuti. Oh iya, ya nggak apa-apa. Jadi kan itu ada kesempatan waktu ya. Iya. Kalau adanya waktunya itu longgar ya bisa diikuti. Tapi Iya, kalau iya. misalkan sudah padat ya apa boleh buat begitu. Tapi Mas Jenilton ini kan dari bajunya itu HMTM dan pengurus di HMTM itu kapan? Kalau saya itu masuk di HMTM itu pengurusnya menjadi pengurus. Menjadi pengurus. Kalau menjadi pengurus menara baru tahun kemarin sih. Nah itu di bagian divisi apa? Divisi ristek. Oh ya, riset dan teknologi ya. Baik. Masuk ke Institut Teknologi Nasional Yogyakarta pada tahun 2018. Iya. Betul ya? Oke. Itu ada latar belakang kan, maksudnya kenapa sih memilih teknik mesin di ITNY? Akan ada program studi yang lainnya gitu ya, teknik elektro yang dekat-dekat dengan teknik mesin, kemudian ada teknik geologi, di daerah sana mungkin ada daerah pertambangan, ada teknik pertambangan, kemudian di sana ada bisa juga perencanaan wilayah kota, di sini juga ada PWK gitu, kemudian ada sipil untuk konstruksi pembangunan di sana. Nah itu kenapa memilih teknik mesin? Oh ya, kalau untuk alasan saya memilih teknik mesin itu dulu karena bapak saya itu adalah seorang mekanik juga. Nah disitulah saya tuh kadang masih kecil ya, kadang itu bapak lagi perbaiki mobil, saya sering terjun ikutin bantu bapak saya. Makanya akhirnya dulu gak tertarik, tapi semenjak kerja lagi di dealer, ya akhirnya tertarik pengen ambil teknik mesin. Makanya kesini langsung ambil jurusan teknik mesin. Oke, latar belakang orang tua artinya Iya. meneruskan kiprah orang tua nih Iya. di dalam mekanika sebagai anak yang terdidik, anak yang patuh dengan orang tua, ya Iya. meneruskan apa yang dicita-citakan orang tua pastinya Iya. kan. Oke. Kemudian di waktu masuk ke ITNY itu teman pertama masuk di kampus ITNY siapa? Waktu itu kan tahun 2018 asal Timor Leste itu tidak sebanyak dengan asal Indonesia kan. Iya. Di kampus. Nah, yang pertama dikenal itu asal dari Timor Leste atau asal dari Indonesia? Kalau yang pertama kali kenal itu asalnya dari Indonesia. Tapi bukan NTB kalau dibilang Nusa Tenggara Barat ya, Timur Barat. Sama juga dari teknik mesin. Iya, bukan dari teknik mesin, tapi dia dari apa? Teknik pertambangan. Oke. Jadi itu ya, datang ke sini jauh dari negara, ya dari segi bahasa, dari segi budaya itu kan hampir mirip gitu ya. Kemudian udah 2 tahun nih, ya udah 2 tahun kuliah. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan selain kuliah pulang? Ya, nah kegiatannya apa aja nih? Sejauh ini kan kami di kemahasiswaan ada namanya record atau rekaman data tentang prestasi mahasiswa. Nah, Mas Jenilton tahun lalu ya itu berkontribusi untuk prestasi di mengangkat nama institusi dengan mengangkat nama diri sendiri dan tim tentunya. Di nama timnya apa kalau nggak salah, jadi kamu sebutkan aja, jelaskan kegiatan apa yang disampaikan. Kalau saya nama timnya ya, kalau nama timnya terutama nama timnya itu Speeder Team ITNY. Nah, jadi kalau kegiatan-kegiatan apa aja yang saya ikut itu, nah kegiatannya itu dari organisasi himpunan sendiri saya ikuti, kayak semacam Saresehan, mobil listrik juga ikut sebuah kegiatan juga sih. Tapi yang lebih tepatnya itu lebih banyak itu di mobil listrik. Nah, mobil listrik itu kan
kita sebuah tim ya, Iya. ya kan? Jadi pasti punya catatan juga sebelum-sebelumnya, ya kan? Prestasi itu kan terus menerus ya ada. Nah, kamu terlibat di dalam tim mobil listrik dalam kompetisi di mobil listrik Indonesia yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bandung. Kamu terlibat di dalam tim ya. Nah, kamu sebagai apanya nih di dalam tim tersebut? Kalau kemarin saya mengikuti kompetisi sebuah mobil listrik yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bandung, itu saya sebagai manajer. Nah, di mana manajer itu mengkoordinasikan anggota-anggotanya supaya menjaga kekompakan. Oke, nah manajer itu kan ada menyusun, ya manajerial lah, lebih ke bagaimana sih tim itu punya tugas job desk-nya masing-masing, kemudian tidak semrawut ibaratnya begitu kan. Nah, manajemennya di situ. Nah, dari pengalaman itu apa yang kamu bisa ambil dari sebagai manajer di sana? Kalau dari pengalaman itu banyak sih yang saya ambil, yang saya pelajari jadi sebagai manajer, karena memanage waktu menjadi bagian birokrasi juga, di mana harus membagi anggota tim untuk masing-masing menjalani job desk-nya, dan harus selalu turun terus ke lapangan. Nah, itu yang banyak yang saya pelajari dari menjadi manajer itu. Oke, tentunya dalam perlombaan itu banyak hal positif yang bisa diambil oleh mahasiswa. Jadi keterlibatan mahasiswa di dalam suatu perlombaan itu bukan hanya modal ilmunya saja ya, tapi kemudian di sana bisa bertemu dengan teman-teman dari kampus lain, bagaimana suatu manajemen di kampus lain, kita bisa pelajari di situ. Jadi tidak hanya kita fokus pada internal, tapi kita juga bisa melihat pandangan orang lain itu seperti apa sih begitu. Nah, di dalam sebuah tim harus ada kekompakan ya, tidak ada nama ego di situ. Iya. Jadi tetap teman-teman membawa nama institusi untuk perlombaan gitu kan. Nah, kemudian di dalam perlombaan itu kategori apa saja yang diikuti oleh ITNY? Kalau untuk kategorinya sih banyak sih yang diikuti ITNY, seperti daya tanjak, kategori parkir, kategori uji, kategori kecepatan, kategori rem, kategori swalon, cuma itu. Oke. Artinya dari 5 kategori yang telah dilakukan sama tim speeder ITNY membuahkan hasil ya, yaitu juara ya. Juara berapa? Kalau di kategori itu yang juara 2 di kategori parkir, sama juara 2 lagi di kategori kecepatan dan percepatan. Ya, juara umum 2 ya? Ya, juara umum 2. Juara umum 2. Nah, di dalam satu tim juga ada sebelum pengerjaan, kemudian pengerjaan, perlombaan, pasca perlombaan. Nah, itu kamu sebagai manajer sudah dari situ tuh pembentukan. Iya. Kalau dari manajer itu sebelum mulai pekerjaannya. Sebelum ada pekerjaan. Sebelum ada pekerjaan. Tadi kan udah tahu kan bahwa kompetisi mobil listrik contohnya di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus itu kita sekarang ini udah mulai pemilihan untuk manajernya. Nah, untuk manajernya udah dipilih, baru tugas-tugas semua pekerjaan sampai birokrasinya diserahkan semua ke manajer. Nah, nanti manajer yang tinggal bagi waktunya dan kapan mulai kerjanya, kapan mulai. Nah, yang terutama sih kita kerja waktunya, karena mengerjain sebuah mobil listrik itu
gak gampang dan gak gampang amat lah pokoknya gitu. Soalnya gak harus teliti juga, menghitung kecepatannya dan pokoknya mendesain mobil listrik itu pokok mantap-mantapnya lah gitu. Oke. Ya, jadi di dalam suatu perlombaan ada namanya khususnya di mobil listrik itu ada namanya penelitian. Iya, Ya, penelitian. jadi bagaimana satu mekanisme mekanik ya di dalam percepatan, pengereman, kemudian ada slalom juga gitu. Nah, di situ semua rangkaian harus diketahui oleh si manajer juga, ya kan? Karena manajer harus pantau terus. Tadi disampaikan oleh Mas Jenilton, mulai dari persiapan ya sebelum ada pekerjaan, ya artinya ada seleksi dulu terkait manajer, kemudian ada pekerjaan, kemudian ada perlombaan dan pasca perlombaan. Nah, dalam rangkaian itu artinya apa? Mahasiswa bukan saja datang ke kampus untuk hanya melaksanakan kuliah, mengejar IPK saja, tapi juga bisa prestasi. Tapi juga bisa berkontribusi untuk membawa nama diri sendiri maupun nama institusi. Ya, itu yang pentingnya ya menjadi mahasiswa. Karena di dalam suatu perlombaan kita bisa meningkatkan rasa percaya diri. Karena teman-teman dari kampus lain, ya saya bisa melihat waktu itu ada dari kampus mana saja yang terlibat di dalam KMLI Polban. Kalau banyak sih dari kampus itu yang totalnya itu 21 perguruan tinggi ya. 21 perguruan tinggi, artinya ada 21 tim untuk masing-masing memperlombakan hasil karyanya. Oke, nah Mas Jenilton, kita udah ngobrol seputar perlombaan yang pernah diraih prestasinya nih oleh tim dari Mas Jenilton Speeder Team. Kamu selama 2 tahun di sini ya di Jogja khususnya di Babarsari tepatnya ya itu di kampus tercinta, punya pengalaman apa saja ditinggal di Jogja? Kalau pengalaman sih kalau bilang di Jogja ya, kalau pribadi saya sendiri ya banyak sekali pengalamannya. Karena apa? Karena saya kan dari WNA atau bilang dari luar negeri ya. Karena banyak hal-hal yang nggak tahu sampai bisa tahu di sini, dan pokoknya sejarah yang nggak pernah yang saya pernah ini ada di sini ada sejarah kayak gini. Dulu nggak tahu, tapi sampai ke Jogja, ternyata Jogja ini kayak gini. Dan ternyata kampus di sini banyak. Ternyata orang Jogja di sini ramah. Kan dulu kan nggak tahu orang Jogja ini ramah atau enggak gitu. Tapi semenjak datang sampai sini, ternyata tahu Jogja ini orang-orangnya ramah banget, baik. Dan bangga sih kuliah di Jogja. Alhamdulillah. Itu ya poin penting juga ya. Kenapa dari warga negara asing Timor Leste mengambil kuliah di Jogja? Ya salah satunya adalah lingkungannya itu nyaman, ya. Kemudian masyarakatnya ramah, ya. Nah itu suatu keuntungan tinggal di Jogja. Soalnya awal pertama kali datang kan langsung biasa kan dari turun pesawat kan langsung pramugari sambutin, selamat datang di kota Yogyakarta, kota pelajar. Masa kota pelajar? Kota wisata yang banyak nggak yakin pertama. Awal udah datang lagi, selamat datang. Ternyata udah setahun di sini baru tahu di sini ada kampus, di sini ada kampus. Ternyata kota pelajar juga. Kaget kan? Awal pertama datang orang bilang kota pelajar, nggak percaya itu mah. Nah, di sini kan ada banyak wisata juga kan. Ya udah dibilang wisata aja. Ya, ternyata di sini banyak juga kota. Ya benar. Jadi ciri dari kota Yogyakarta adalah kota pelajar karena banyak kampus yang ada di Yogyakarta. Tidak hanya di kotanya, tapi di Kabupaten Sleman, kemudian di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Wonosari.
atau Gunung Kidul. Oke. Sebelum kita tutup, boleh tahu kamu punya Instagram? Oh, kalau saya punya Instagramnya namanya Milton Fontan. Milton Fontan. Oke. Agak sulit bicaranya, tapi bisa nanti di bawah ini akan kita share dan like ya, jadi following kepada Mas Jenilton yang telah datang ke sini, terima undangan dari kemahasiswaan untuk ngobrol-ngobrol asik ini. Oke, sebelum kami tutup, ada kalanya kamu sebagai mahasiswa memberikan pengalaman kepada tadi ya, sudah memberikan pengalaman, cerita tentang kamu dengan teman-temannya. Oke, untuk menutup di akhirnya, kamu bisa menyapa teman-teman penonton podcast kemahasiswaan. Silakan. Jangan lupa untuk ikutin terus lomba-lomba atau kegiatan di kampus kita sendiri, karena itu banyak pelajaran yang kita akan pelajari di sana. Karena banyak manfaat juga, jadi gak banyak di kos, apalagi yang di luar dari Jogja ya. Supaya mengikuti kegiatan kayak gini juga menghilangkan rasa, biasa dibilang anak muda gabut, menghilangkan rasa gabut kita. Itu aja sih. Oke, hidup itu berwarna gitu ya. Oh ya, jadi nggak hanya pulang ke kosan, tidur, kemudian belajar, ke kampus lagi, pulang lagi, tidur, dan jangan lupa makan juga ya. Oke, sekiranya itu aja. Terima kasih menyapa pemirsa, terima kasih kepada semua yang sudah nonton podcast kemahasiswaan ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum.